Hai sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Di video kali ini teman-teman saya mau sharing dan bedah kasus dari kasus-kasus pidana yang terjadi di masyarakat. Kasus yang akan saya bedah dan saya sharing pada teman-teman yaitu terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di mana pelakunya menggunakan cara-cara yang sangat sederhana dengan alat-alat yang sederhana, yaitu menggunakan tusuk gigi. Dan korbannya, pemilik rekening pada suatu bank, itu mengalami kerugian totalnya sekitar 430 jutaan rupiah. Wow, itu sangat besar sekali teman-teman. Kasus pidana ini terjadi di kota Tasikmalaya. Nah, dari hasil pemeriksaan para tersangka terungkap metode ataupun juga cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian ATM dan menguras habis isi rekening milik korban. Dalam kasus ini pelakunya ada 4 orang. Yang pertama selaku perancang, mengatur tindak kejahatan tersebut, membagi tugas kepada tersangka yang lainnya, yaitu tersangka 1, tersangka 2, dan tersangka 3. Mereka menggunakan alat-alat yang sederhana, yaitu menggunakan tusuk gigi, kemudian spidol, dan juga menggunakan kartu ATM palsu yang sudah disiapkan sebanyak 90 buah ATM palsu. Cara yang mereka lakukan tentu yang pertama mengintai dulu, mencari tempat atau misalkan objek sasaran. Kemudian setelah itu mereka menentukan objeknya adalah mesin ATM yang ada di Indomart di wilayah Tasikmalaya tersebut. Ketika Indomart tersebut masih sepi, belum ada yang ngantri ambil uang di mesin ATM, maka si pelaku pertama menghampiri mesin ATM, kemudian menggunakan tusuk gigi, dia menyelipkan tusuk gigi tersebut di salah satu tempat di mesin ATM dengan tujuan agar ketika ATM dimasukkan tidak dapat diproses. Nah, itu tujuannya. Setelah memasukkan tusuk gigi, si pelaku pertama keluar dari Indomart untuk memperhatikan apakah ada yang masuk ke ruang Indomart untuk mengambil uang di ATM. Nah, ketika ada yang mau ngambil uang ke mesin ATM, pelaku 1 dan pelaku 2 menghampiri si pihak korban ini, di mana pelaku 1 berbaris di belakang korban dan pelaku kedua berbaris di belakang, sedangkan pelaku ketiga berperan sebagai supir mengawasi di luar. Nah, ketika si korban kesulitan untuk mengambil uang, maka peran si pelaku pertama tadi adalah mengalihkan perhatian si korban, kemudian menawarkan bantuan, mencoba membantu untuk misalkan memasukkan lagi ATM untuk memastikan apakah ATM bisa digunakan atau tidak. Nah, kemudian peran pelaku kedua ini, dia mengintip nomor PIN yang ditekan oleh si korban ini. Dan dengan berbekal spidol, dia tulis nomor PIN di kertas yang telah disediakan. Dan pelaku pertama ini pada saat mengalihkan perhatian si korban, dia menukarkan ATM si korban dengan ATM palsu yang sudah disediakan oleh si pelaku pertama ini. Kemudian setelah berhasil, si pelaku pertama segera keluar. Dan pelaku kedua setelah berhasil mengintip dan menulis atau mengingat nomor PIN si korban, dia juga lantas keluar dan masuk ke mobil yang disupiri oleh pelaku ketiga. Kemudian mereka kabur dan pergi ke suatu wilayah berpoya-poya, menarik sejumlah uang, berbelanja, beli peralatan elektronik, beli perhiasan, beli pakaian, berpoya-poya sampai uang yang berada di rekening ATM milik korban ini terkuras habis. Namun kesenangan mereka tidak bertahan lama karena pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota berhasil menelusuri dan menangkap para pelaku untuk diproses hukum dan disidangkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, para pelaku ini divonis pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dari kasus ini tentu dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus tetap berhati-hati, mawas diri
ketika kita ingin mengambil uang di mesin ATM di tempat manapun, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Kemudian pastikan pada saat kita menekan PIN ATM, jangan sampai PIN ATM kita terlihat oleh orang lain. Itulah kasus pidana yang dapat saya sharing, saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kasus pidana yang terjadi di tengah masyarakat agar kita terhindar dari tindak-tindak pidana dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila video ini ada gunanya, ada manfaatnya bagi orang lain, bagi masyarakat, yuk dukung kami dengan cara subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.